izinkan saya perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Alicia Freti Angel Potu dengan NIM 23051666062. Di kesempatan ini, di video ini saya akan membahas tentang kondisi geografis dan demografis Asia Selatan. Sebuah kawasan yang sangat kaya akan keanekaragaman budaya, geografis, dan sosial. Nah, kita akan melihat bagaimana faktor-faktor geografis seperti pegunungan Himalaya dan sungai besar mempengaruhi kehidupan di kawasan ini, serta bagaimana dinamika demografisnya menciptakan tantangan dan peluang besar bagi masyarakatnya. Mari kita mulai. Kondisi geografis Asia Selatan. Jadi, Asia Selatan mencakup negara-negara besar seperti India, Pakistan, dan Bangladesh, serta negara kecil seperti Nepal, Bhutan, Sri Lanka, dan Maladewa. Kondisi geografis di kawasan ini sangat bervariasi dan mencakup yang pertama, pegunungan Himalaya. Jadi, pegunungan ini membatasi subkontinen India dari dataran tinggi Tibet. Nah, Himalaya juga mempengaruhi pola cuaca dan menjadi sumber-sumber sungai-sungai besar seperti Gangga, Indus, dan Brahmaputra yang sangat penting bagi pertanian. Namun, medan yang sulit di Himalaya menjadi tantangan bagi pembangunan infrastruktur. Yang kedua ada dataran subur dan sungai besar. Dataran Gangga di India dan Bangladesh serta dataran Indus di Pakistan adalah pusat produksi pangan utama. Namun, banjir tahunan akibat hujan monsun, terutama di Bangladesh, sering menyebabkan kerusakan besar pada infrastruktur. Ada juga pesisir dan pulau-pulau. Jadi, Sri Lanka menjadi pusat perdagangan penting di Samudra Hindia dan dikenal dengan produksi teh dan karet. Maladewa menghadapi ancaman naiknya permukaan laut akibat perubahan iklim. Jadi, pesisir dan pulau-pulau ada penjelasan tentang Sri Lanka yang menjadi pusat perdagangan penting dan Maladewa yang menghadapi ancaman naiknya permukaan laut akibat perubahan iklim. Nah, bagian 2 ada kondisi demografis Asia Selatan, yang dimana kawasan Asia Selatan memiliki populasi lebih dari 1,8 miliar orang dan menjadikannya salah satu kawasan terpadat di dunia. Jadi, kawasan Asia Selatan ini memiliki populasi 1,8 juta orang yang menjadikannya salah satu kawasan terpadat di dunia. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam demografi kawasan ini. Nah, jadi populasi yang besar dan dinamis. India adalah negara terbesar dengan populasi lebih dari 1,4 miliar jiwa, diikuti oleh Pakistan dan Bangladesh. Pertumbuhan penduduk yang pesat meningkatkan tekanan pada infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan, terutama di daerah pedesaan. Ada juga keragaman etnis, bahasa, dan agama. India sendiri memiliki lebih dari 2.000 kelompok etnis dan 1.600 bahasa. Agama memainkan peran penting seperti Hindu di India, Islam di Pakistan dan Bangladesh, serta Buddha di Sri Lanka. Namun, keragaman ini seringkali menjadi sumber konflik, seperti ketegangan antar agama di India dan perang etnis di Sri Lanka. Ada juga urbanisasi dan tantangannya. Proses urbanisasi di kota-kota besar seperti Delhi, Mumbai, Dhaka, dan Karachi menciptakan tantangan besar seperti permukiman kumuh. Karena padatnya itu, urbanisasi di kota-kota besar menciptakan tantangan besar, yaitu permukiman yang kumuh, polusi udara, dan kemacetan lalu lintas. Urbanisasi yang tidak terkontrol juga berdampak pada lingkungan seperti krisis air dan polusi. Migrasi dan perubahan sosial. Selain urbanisasi, migrasi internasional menjadi ciri penting Asia Selatan. Banyak pekerja migran dari India, Pakistan, bahkan Bangladesh mencari pekerjaan di Timur Tengah yang memberikan kontribusi besar melalui kiriman uang atau remitansi. Namun, migrasi ini juga membawa tantangan seperti eksploitasi tenaga kerja dan kondisi kerja yang tidak aman.
Nah, dari pembahasan ini kita dapat melihat bahwa Asia Selatan adalah kawasan sangat dinamis, padat juga, dan keanekaragaman geografis dan demografis yang luar biasa. Namun, kawasan ini juga menghadapi tantangan besar seperti perubahan iklim, konflik sosial, dan urbanisasi yang tidak terkontrol. Nah, jadi di tengah-tengahnya kejayaan kawasan Asia Selatan ini yang memiliki keanekaragaman geografis serta demografisnya, memiliki juga kekurangannya dan dampak kesenjangannya, yaitu permukiman kumuh tadi, polusi, macetnya lalu lintas, dan konflik. Nah, itu adalah salah satu kekurangannya yang timbul dari akibat keanekaragaman itu sendiri. Terima kasih sudah menonton.